Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmatnya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita mengucap syukur saudaraku, dimanapun kita berada saat ini, kita bisa bangun pagi sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 atau pada tanggal 11 IR 5781 yang merupakan terus kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita diambil dalam kitab Imamat 24 ayat 1 sampai 3. Dan hari ini kita memasuki dalam penghitungan Omer yang ke-26, saudaraku. Firman Tuhan berkata demikian, dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, perintahkanlah Bani Israel agar mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, sehingga lampu menyala terus-menerus di bagian luar dari tabir kesaksian di dalam kemah pertemuan. Harun harus terus mengaturnya dari petang hingga pagi hari di hadapan Yahweh. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi generasi-generasimu. Saudaraku, ini adalah perekop di dalam kitab Imamat 24 berbicara tentang minyak yang murni dan roti yang kudus. Dan Bapa Yahweh memerintahkan kepada Musa dan juga diteruskan dikerjakan oleh Harun untuk memasang lampu pada kaki dian atau 7 kaki pelita dian ini, saudaraku, dan diberi minyak dari minyak zaitun tumbuk murni sebagai bahan bakarnya, diberi sumbu, dan kemudian harus dinyalakan pada petang hari sampai pagi hari, karena itu adalah untuk penerangan pada malam hari, saudaraku. Dan itu harus dinyalakan terus menerus, saudaraku, tidak boleh padam, saudaraku. Ini adalah ketetapan untuk selama-lamanya tentang perlakuan terhadap kaki pelita dian ini, saudaraku. Hal ini, saudaraku, bila kita renungkan di dalam kehidupan kita saat ini, bahwa di dalam firman di kitab Wahyu 4 ayat 5 berkata demikian, dan dari tahta itu keluar kilat dan guntur dan suara-suara dan 7 lampu api yang dinyalakan di hadapan tahta itu. Itulah 7 roh Elohim atau 7 roh Yahweh. Jadi saudaraku, 7 kaki pelita dian di ruang bait Elohim itulah menggambarkan tentang roh Yahweh itu sendiri di dalam kehidupan kita sekarang ini, saudaraku. Karena kitab Wahyu menyatakan itulah 7 roh Yahweh, saudaraku. Dan roh Yahweh itu di dalam kita menjalani kehidupan ini tidak boleh padam, saudaraku. Sehingga di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 19 berkata, jangan memadamkan roh, saudaraku. Karena ini adalah kehendak Bapa Yahweh, sama seperti halnya di ruang kudus tersebut, lampu itu tidak boleh nyala. Hal ini juga sama relevan dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya. Roh Kudus itu jangan sempat padam, saudaraku. Dan Roh Kudus itu harus terus menyala di dalam kehidupan kita, saudaraku. Karena Roh Kudus yang Bapa Yahweh utus di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, roh itulah yang terus memimpin, menolong, mengajari kita akan segala sesuatu kebenaran. Dan Roh Kudus juga bisa memberitahukan tentang hal-hal yang akan datang di dalam kehidupan kita, saudaraku. Dan ini dapat kita lihat di dalam kita menjalani kehidupan kita. Karena Roh Kudus itu lemah lembut, Roh Kudus itu baik, saudaraku. Jadi kalau kita hidup kita dengan saat ini dalam menjalani kehidupan kita, dalam kehidupan berpikir hal yang baik, berpikir hal yang positif, memiliki aura-aura yang positif, dan kita menjalani sesuai dengan kehendak Bapa Yahweh, maka itulah ciri Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan kita. Namun sebaliknya, saudaraku, bila Roh Kudus itu sudah dipadam, sudah terpadam dalam diri kita, orang tersebut maka
hidupnya sudah lepas dari hukum-hukum Bapa Yahweh, sudah tidak taat kepada firman Bapa Yahweh, saudaraku. Artinya Roh Kudus itu sudah terpadamkan di dalam diri orang tersebut. Inilah ciri apakah Roh Kudus itu bekerja atau tidak di dalam kehidupan kita, saudaraku. Saudaraku, inilah waktunya dan belum terlambat bila kita menjalani kehidupan hidup kita masih di luar atau tidak sesuai dengan hukum Tuhan, maka kita harus kembalikan, saudaraku. Belum terlambat, karena memang masih ada waktu yang diberikan untuk kita kembali berjalan sesuai dengan hukum Tuhan, sehingga Roh Kudus itu yang tadinya sudah padam kita hidupkan lagi, kita nyalakan lagi. Lewat apa? Tentu lewat diri kita sendiri, saudaraku. Karena Roh Kudus itu mengikuti sesuai dengan apa keputusan kita, saudaraku. Karena Roh itu adalah lemah lembut. Walaupun Roh Kudus itu selalu memberikan suara-suara yang kita bisa rasakan tentang hal yang baik dan yang tidak baik, saudaraku. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita, maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan mau melakukan ketetapan dan perintah Bapa, kita tidak dipermalukan, saudaraku. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.